Tes, tes. Masuk, Mbak. Suara jelas. Cukup jelas. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa. Jumpa kembali kita di pertemuan mata kuliah logika dan teknik digital. Oke, sore ini kita akan melanjutkan tentang materi ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian sekuensial mulai dari dasar rangkaian sekuensial yaitu flip-flop, kemudian counter, atau pencacah atau perhitungan. Kemudian hari ini kita akan membahas rangkaian sekuensial lagi yaitu register. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, sebelum mulai perkuliahan saya akan presensi dulu. Sudah cukup banyak rekan mahasiswa yang sudah bergabung. Tugas-tugas sudah dikumpulkan. Ada yang sekiranya kesulitan terkait dengan tugas lab? Saya belum Aman, sempat Pak. koreksi malah. Yang keteteran ada? Sebenarnya kalau setiap kali kita melakukan lab dan itu selesai, sebenarnya di hari itu bisa langsung di-capture kemudian ditambahin tentang pembahasan tinggal dikirim. Jadi saya kira nggak berat lah, aman lah. Tapi kalau bertumpuk-tumpuk, nah itu yang jadi masalah. Besok wes, besok, besok, wes numpuk-numpuk, tahu-tahu, wah 10 praktikum. Wah, pusing itu. Kita udah praktikum ke berapa? Tugas sudah ke berapa ya? 10, Pak, kemarin, 10 Pak. ya? Oh, 10. Saya belum sempat rekap ya, minggu depan saya rekap lagi. Minggu depan pertemuan terakhir ya, Pak? Ya, pertemuan terakhir minggu depan ya. Sekarang tanggal 30. Pak, matanya, Pak. Ya. Itu Ya. untuk yang tugasnya itu yang belum mengumpulkan, apakah sebelum UAS harus sudah terkumpul semua atau setelah UASnya, Pak? Maksudnya sebelum nilainya keluar gitu. Ya, sebelum nilai keluar loh. Soalnya kan tugas itu perhitungan sendiri dari ujian akhir. Sudah ada plot penilaian sendiri. Seharusnya sebelum Pak, UAS itu sudah terkumpul semua. Nah, tapi kan di Meet kemarin masih banyak teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, makanya saya kasih kelonggaran di Meet semester itu masih ada kesempatan. Tapi kalau nilainya sudah keluar mengumpulin tugas ya buat apa? Saya nilainya gimana?
Nah, nanti juga enggak ini juga, maksudnya, saya juga menghargai, rekan-rekan yang rajin mengumpulkan tugas. Pasti ada perbedaannya. Raka Fadilah Alfarizi, ini udah setengah semester ini nggak hadir. Setelah UTS, padahal UTS juga ngumpulkan ini. Nggak ada info, Mas Fajar. Kalau kemarin tuh presentasi di mata kuliah sebelah itu hadir, Pak. Terus kenapa nggak pernah hadir? Katanya sibuk kerja gitu, Pak. Hmm, Dan udah saya bilang untuk kalau ada info kerja kerja atau izin tuh kabarin dosen, kalau enggak saya. Abdallah Hudzaifi, Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan, Muhammad Misbahuddin, Reza Nur Arifin. Udah, Pak. Ini lemes ini belum sarapan atau gimana ya? Iya, Pak. Baru sakit nggak? Sedikit, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Nah, ini juga pada lemes ini. Beli sate dulu lah, biar semangat. Ahmad Fauzi, Topan Firdaus. Hadir, Pak. Nah, ini. Fadli Marcelo. Fadli Marcelo belum hadir. Atta Esa. Atta Esa belum hadir. Doni Wahyudi. Hadir. 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 Singgih Prasetyo. Belum. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Rifki izin, Pak. Tadi WA katanya masih ada lembur kerjaan. Ya. Eka Prastya Romadoni. Ini juga ini. Udah dari tengah semester nggak hadir ya. Pak, ini Fadli Masero barusan WA. Ini izin lagi drop sakit, Pak. Oh ya. Wah, lagi pada gawat ya di Jakarta ya. Ya, yang di sekitaran Jabodetabek ini harus hati-hati nih. Ya sama aja sih di sini juga sama, zona merah semua yang di Jawa. Samsul Kurniawan. Hadir, Pak. Ya. Eka Prastya Ramadan ini enggak Mas Fajar. Udah enggak hadir dari Meet itu. Ya, itu terakhir pas ada presentasi di Maku sebelah itu saya hubungin nggak ada respon, Pak. Oh ya. Ya. Ya walaupun kita kerja ya mungkin karena ini kelas karyawan mungkin banyak
dari rekan-rekan yang bekerja, ya saya harapkan ya tetap inilah, tetap semangat lah. Memang, cukup berat karena kita harus membagi 2 fokus pikiran dari kerjaan sama masih harus belajar lagi. Nah, tapi ya, tetap semangat lah. Ya, kita mulai, pembahasan tentang materi. Hari ini kita akan membahas materi tentang, rangkaian register atau shift register. Jadi ini juga pengembangan dari rangkaian sekuensial. Jadi kalau di perkuliahan logika dan teknik digital itu untuk rangkaian register dan juga rangkaian counter itu, eee, bisa dibalik, bisa counter dulu atau bisa register dulu, nggak masalah. Nah, kalau di sini kemarin kita membahas counter dulu. Karena sebenarnya antara register dan counter itu hampir mirip. Oke, suara bisa diterima dengan jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, register adalah komponen dalam komputer yang dibangun dari flip-flop dan gerbang logika. Jadi, sama dengan rangkaian dari counter, itu juga dibangun dari, kumpulan dari flip-flop. Jadi tergantung dari berapa jumlah bit yang akan disimpan. Jadi misal dari flip-flop itu kan, satu flip-flop itu hanya bisa menyimpan satu nilai bit, baik 1 atau 0. Jadi kalau kita membutuhkan, penyimpanan 4 bit, berarti kita membutuhkan 4 buah flip-flop. Kalau kita, membutuhkan 8 bit penyimpanan, berarti kita membutuhkan 8 buah flip-flop, gitu. Register biasanya diukur berdasarkan banyaknya bit yang disimpan. Nah, jadi satu flip-flop hanya bisa menyimpan 1 bit. Jadi tergantung dari, kita membutuhkan nilai bit, berapa bit yang akan kita simpan. Misalkan register geser 8 bit adalah register yang dapat menyimpan 8 bit data dan berfungsi untuk menggeser. Jadi namanya shift ya, shift register itu, shift itu digeser. Nanti, lebih lengkapnya nanti lebih lanjut. Oke, komponen dari register itu, register dibangun dari 2 buah, tipe. Jadi ada dari rangkaian kombinasi dan juga dari rangkaian sekuensial. Kalau di rangkaian kombinasi itu ada gerbang logika, kemudian ada multiplexer, kemudian ada decoder-encoder, kemudian elemen aritmatik atau penjumlahan pengulangan. Itu ada adder. Nah, kemudian kalau, rangkaian sekuensial itu ada register paralel, register geser, dan juga pencacah atau counter. Jadi ini yang membuat sebuah komponen dari register. Jadi nanti tergantung dari tipe register yang digunakan. Nah itu, menggunakan register yang, tipe apa. Kemudian register data adalah register yang paling sederhana, yang hanya berfungsi untuk menyimpan data digital. Misalkan ada 4 D flip-flop yang tersambung dalam sebuah rangkaian register geser, serial in, dan serial out. Jadi ini contohnya yang diagram, register shift register. Jadi dia ada 4 buah flip-flop. Ini menggunakan data flip-flop atau D flip-flop. Nah, ini ada data in, kemudian ada clock, kemudian ada, data out. Nah, ini menggunakan serial data out.
Oke, lebih lanjut lagi kalau shift register itu merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan oleh sistem digital. Kemudian register geser pada dasarnya merupakan kumpulan dari flip-flop yang dirangkai secara seri. Jadi dirangkai seri ya untuk flip-flopnya, sehingga setiap bit dapat disimpan, dikeluarkan, digeser ke flip-flop berikutnya. Ya, sebentar. Oke, maaf ya, ada gangguan teknis. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di register, shift register. Nah, register itu dibuat dari kumpulan dari flip-flop yang dirangkai secara seri. Jadi sama seperti counter kemarin ya, disambung-sambung tergantung dari jumlah bit yang akan disimpan. Kalau kita membutuhkan 4 bit berarti kita membutuhkan 4 buah flip-flop. Kalau 8 bit ya membutuhkan 8 buah flip-flop. Nah, ini yang biasa dipakai adalah rangkaian D flip-flop atau data flip-flop. Nah, pergeseran bit ini terjadi pada setiap pulsa clock. Jadi setiap kali ada perubahan nilai clock itu terjadi pergeseran nilai bit. Makanya disebut dengan shift register atau register geser. Nah, pulsa clock tersebut dikirim ke semua flip-flop dalam register sehingga operasinya berjalan secara sinkron. Shift register adalah jenis lain dari rangkaian logika sekuensial yang dapat digunakan untuk menyimpan atau transfer data dalam bentuk bilangan biner. Di perangkat sekuensial ini memuat data yang ada pada input dan kemudian bergerak atau menggesernya ke output setiap siklus clock. Seperti namanya register geser. Nah, shift itu kan menggeser ya, shift. Kita tekan shift itu menggeser. Makanya
kalau di shift register itu misalnya kita mempunyai 4 buah, flip-flop. Jadi misalnya data in-nya itu masuk ke dalam flip-flop pertama, kemudian ada data masuk lagi, ada perubahan clock, kemudian ada data masuk lagi. Nah, data yang pertama itu akan bergeser ke flip-flop kedua. Nah, kemudian dimasuki oleh data di flip-flop pertama. Nah, kemudian data di flip-flop kalau ada data masuk lagi, ada perubahan nilai clock. Nah, data di flip-flop kedua itu akan bergeser lagi ke flip-flop ketiga. Nah, kemudian ada data masuk lagi yang di flip-flop ketiga bergeser ke flip-flop keempat. Gitu seterusnya. Itu yang dinamakan dengan shift register atau register geser. Nah, kegunaan dari register geser itu adalah yang pertama adalah penimbunan sementara atau penyimpanan sementara. Kemudian menggeser data dari kiri atau dari kanan. Kemudian mengubah data yang berjajar menjadi berderet atau mengubah data berderet menjadi data berjajar. Jadi dia menggeser ya dari kiri atau dari kanan. Nah, shift register universal merupakan kelas komponen yang sangat penting untuk semua tipe rangkaian digital. Register geser tipe ini merupakan suatu register geser 4 bit yang memiliki masukan serial dan paralel dengan keluaran serial atau paralel. Jadi antara data input dan juga data output itu bisa ditransfer secara seri dan juga secara paralel. Baik itu data in-nya itu seri, kemudian data out-nya itu ketemunya seri atau ketemunya paralel atau sebaliknya. Data inputnya paralel, kemudian data outputnya bisa keluar secara seri atau bisa keluar juga secara paralel. Dan mode kontrol untuk mengendalikan operasi pergeseran. Register ini dapat bekerja pada beberapa mode kerja tergantung pengaturan mode kontrol dan input serial atau paralel yang diberikan. Ya. Jadi tipe-tipenya itu tergantung dari data input dan juga data output. Misalkan ada data input masuk sini secara seri, kemudian dia dikeluarkan data out. Jadi misalkan ini ada data out 1001. Jadi data in-nya masuk secara seri atau bergantian. Data 1 masuk, kemudian ada clock lagi, dia keluar. Data kedua masuk 0, kemudian dia keluar. Data masuk lagi 0, kemudian keluar. Dan data masuk 1, dia keluar. Nah, tergantung dari nilai clock. Nah, ini yang dimaksud dengan transfer data secara serial atau bergantian. Nah, kemudian kalau transfer data secara paralel, data yang masuk itu banyak, satu clock itu sudah bisa mengeluarkan 4 buah nilai bit. Nah, itu adalah transfer data secara paralel. Datanya masuk banyak, kemudian ada perubahan nilai clock, satu clock dia langsung bisa keluar semua datanya. Kalau yang seri tadi, setiap satu clock itu dia bisa mengeluarkan satu nilai bit. Kalau yang paralel bisa bersamaan. Nah, kemudian ada 4 buah mode operasi dalam register geser universal. Antara lain ada serial in, serial out. Ini berdasarkan data input dan juga data output. Ada serial in, serial out atau SISO. Singkatan dari serial in, serial out. Jadi datanya secara yang masuk itu secara serial, inputnya, kemudian output itu juga secara serial. Kemudian ada SIPO atau serial in, parallel out. Jadi data yang masuk itu secara serial, kemudian keluarnya secara paralel.
SIPO. Kemudian ada PIPO atau parallel in, parallel out. Jadi datanya yang in, data masuknya itu secara paralel, kemudian data out-nya itu juga secara paralel. Kemudian ada PISO atau parallel in, serial out. Ini datanya yang masuk secara paralel, kemudian yang data out-nya atau serial data keluarnya itu secara serial atau bergantian. Nah, ini mode operasi dari register geser atau shift register. Ada 4 buah mode. Ada SISO, SIPO, PIPO, dan PISO. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ada serial in, serial out. Nah, pada register serial in, serial out, jalur data masuk itu berjumlah 1 dan jalur keluarannya juga berjumlah 1. Jadi misalnya ini di gambar itu ada serial data in. Jadi kalau ada data yang masuk ke dalam flip-flop pertama, misalnya ada clock, kemudian data masuk ke flip-flop 1, kemudian clock kedua, ada data masuk lagi ke flip-flop 1, yang data sebelumnya dia akan digeser. Dia akan digeser ke flip-flop kedua. Kemudian ada data masuk lagi, dia akan bergeser lagi ke flip-flop ketiga. Kemudian data masuk lagi, dia akan bergeser ke flip-flop keempat. Hanya data inputnya adalah 0101, maka ini data yang di dalam flip-flop itu juga 0101. Kemudian ada perubahan clock, dia akan keluar bergantian. Misalnya dari flip-flop keempat dia akan keluar, kemudian dilanjut flip-flop ketiga ke flip-flop keempat dulu, baru dia keluar, kemudian seterusnya. Jadi antara data input dan juga data output itu masuk dan keluarnya adalah satu. Setiap ada perubahan nilai clock. Pada tipe ini data yang dimasukkan mulai dari flip-flop yang paling ujung dan digeser sampai semuanya terisi. Pergeseran data diatur oleh sinyal clock tiap kali data dimasukkan satu persatu. Jadi tergantung dari clock. Tiap ada perubahan clock, dia baru ada data yang masuk. Cara penyimpanan data secara sejajar, semua bagian register atau masing-masing flip-flop akan dimuati pada saat yang bersamaan. Nah, ini adalah SISO atau serial in, serial out. Kalau kita SISO. Nah, kelihatan ya. Iya, Pak. Nah, misalnya di sini ada 4 buah flip-flop. Jadi dia bisa menyimpan 4 buah nilai bit. Jadi kalau register SISO itu setiap kali data inputnya masuk, satu data masuk, kemudian satu data keluar. Nah, itu adalah SISO. Oke, kita coba. Ya, kita reset dulu ya, biar ini sudah direset. Jadi antara outputnya ini udah 0, key-nya udah 0, 0, 0, 0. Datanya juga 0. Misalkan ada data masuk 1. Kemudian ada clock. Nah, dia berubah di sini. Nilai key-nya ini berubah jadi hack.
Misalkan ini 0, kemudian ada clock lagi. Nah, dia bergeser. Jadi tadi dari sini dia high, kemudian dia bergeser ke U6. Dia high, yang di sini ganti low. Kemudian misalnya ini ada data masuk lagi 1, kemudian ada clock. Nah, dia masuk lagi. Yang sebelumnya di U6 dia akan bergeser ke U7. Kemudian ada clock masuk lagi. Nah, dia baru keluar. Datanya keluar 1. Kemudian ada clock lagi. Nah, dia 0 yang sebelumnya. Kemudian ada clock lagi. Nah, dia out-nya 1. Dia ada clock lagi. Nah, dia 1. Nah, itu adalah SISO atau serial in, serial out. Jadi ada satu data masuk, kemudian dia bergeser, karena register geser kan sebutannya. Jadi datanya akan digeser ke flip-flop berikutnya. Ada data masuk, dia bergeser ke flip-flop berikutnya, sampai dia bisa keluar menggunakan data serial out. Nah, kalau SISO 1, dia data in-nya 1, kemudian data out-nya juga 1. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Itu tadi SISO. Oke, kita break dulu untuk ibadah sholat maghrib. Nanti Boleh, kita Pak. lanjutkan jam 6. Oke, Pak. Jangan molor ya, nah soalnya nanti biar materi register bisa selesai hari ini. Baik. Siapa? Siapa?
Tes tes. Tes, Pak. Yang lain mana? Ada, Pak. Yang lain, Doni, Mas Atta, Reza, Topan, Ridwan. Masih di sini, Pak. Sholat dulu. Udah sholat belum? Sudah, Pak. Berapa rakaat, Mas Ridwan? 3. Sunahnya 2. Jadi 5 rakaat. Iya, tapi terpisah toh. Enggak 6 loh, digabung sama kemarin. Nyarutan. Nyarutang. Mas Dodi, ya kita lanjut ya. Tadi sudah model dari shift register, ada serial in, serial out. Yang pertama, nah, serial in, serial out. Nah, itu sudah di prakteknya sudah cukup jelas ya, kalau ada perubahan nilai clock, jadi datanya akan bergeser, kemudian dikeluarkan secara bergantian atau satu persatu. Itu adalah serial in, serial out. Data yang masuk secara serial, kemudian yang data yang keluar juga secara serial. Setiap ada perubahan nilai clock. Kemudian yang kedua itu ada tipe serial in, parallel out. Jadi data yang masuk secara serial, kemudian data dikeluarkan secara paralel atau bersamaan. Jadi dalam tipe ini data disajikan 1 bit pada satu saat lalu digeser masuk pada setiap pulsa clock atau setiap ada perubahan nilai clock. Jadi dari jenis register ini bit data dimasukkan secara seri, sama artinya dengan yang tadi yang SISO, data masuknya secara seri. Perbedaannya adalah cara di mana bit data dipindahkan dari register. Sekali data disimpan, setiap bit muncul pada masing-masing baris keluaran dan semua bit mampu secara simultan. Jadi kalau kita lihat di rangkaian SIPO atau serial in parallel out itu ada ini ada clear ya, clear itu untuk reset, kondisikan supaya semuanya kembali ke 0. Dan di sini ada clock. Nah, data yang masuk kalau ada perubahan nilai clock itu data masuknya secara seri 1. Nah, kemudian kalau ada clock lagi, datanya dari key A, misalnya dia dikeluarkan di key A. Kemudian ada clock lagi, datanya akan bergeser. Kemudian ada perubahan clock lagi, dia akan bergeser lagi sama seperti seri, tapi dia dikeluarkan secara paralel. Oke, langsung kita coba contohnya. SIPO. SIPO.
Nah, kalau SIPO dia setiap ada perubahan nilai clock, dia akan langsung dikeluarkan secara paralel atau bersamaan. Udah tampil ya? Nah, di sini ada clock, ada data inputnya secara seri atau 1. Kemudian kalau ada nilai atau data masuk, kemudian ada 1 kali clock, dia akan masuk ke reset dulu. Nah, dia akan masuk ke Q0. Kemudian ada clock masuk lagi. Misalkan data kedua adalah 0. Ada clock. Nah, udah tampil ya? Halo? Yang gimana, Pak? Saat ini di Yang materi, Pak. oh, sorry. Nah, ini adalah ini sudah tampil Proteus. Aman, Sudah, Pak. Pak. Oke. Ini untuk SIPO, jadi sama dengan rangkaian yang tadi ya. Kalau yang SISO kan output dari key dia akan masuk ke data, kemudian output dari key yang di U2 atau flip-flop kedua dia akan masuk langsung ke U3. Kalau yang SIPO, dia outputnya dari key dia langsung ke luar sebagai data. Aduh, kita coba. Ya, kita reset dulu biar semuanya 0. Ya, jadi ini sudah low semua untuk outputnya dari flip-flop. Ya, key-nya udah low, 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 low. Ini kalau high itu yang warna apa ini? Oranye ya. Yang low itu warna biru, kemudian yang oranye itu high atau 1. Oke, misalkan ada data masuk, data input masuk 1. Ini kan sudah ada perubahan ya di D inputnya. Kemudian ada nilai clock, dikasih clock pertama, ding. Nah, dia langsung masuk keluar ke 0. Dia keluar ke Q0. Kemudian ada data kedua masuk, misalnya data kedua adalah 0. Ada perubahan nilai clock, ding. Nah, dia akan bergeser, yang dari Q0 dia akan digeser ke Q1, kemudian Q0 yang 0 tadi. Kemudian ada data lagi masuk, misalkan 1, ada clock, ding. Nah, dia langsung masuk ke Q0. Kemudian data tadi yang 0 di Q0, dia akan bergeser ke Q1. Yang tadi di Q1, dia bergeser ke Q2. Nah, kemudian kalau misalkan data keempat adalah 0. Dan ada perubahan clock lagi, ding. Nah, dia akan bergeser lagi. Nah, datanya dikeluarkan secara paralel atau empat-empatnya langsung keluar sebagai output. Enggak satu-satu tadi. Kalau yang di serial in serial out kan satu-satu ya. Ya keluar satu, baru keluar satu lagi, keluar satu lagi, keluar satu lagi. Tuh. Ini adalah SIPO atau serial in parallel out. Kemudian kalau ada data lagi, misalkan datanya 0 selanjutnya, nah dia akan bergeser. Ya. Itu adalah yang serial in, serial out.
serial in, parallel out. Oke, kita lanjutkan ini yang serial in, parallel out. Misalkan ada ini ada timing diagramnya. Ini ada clock pertama, dia data masuk ke QA 1, kemudian clock kedua di QA itu akan bergeser datanya ke QB. Kemudian clock ketiga data di QB akan digeser ke QC. Clock keempat datanya akan digeser lagi ke QD. Nah, begitu seterusnya. Serial in, parallel out. Kemudian ada PIPO atau parallel in, parallel out. Nah, pada cara ini semua bagian register atau masing-masing flip-flop diisi pada saat yang bersamaan. Atau keluaran masing-masing flip-flop akan merespon sesuai data pada saat yang sama setelah diberi sinyal input clock atau sinyal kontrol. Jadi ini kalau untuk parallel in, parallel out atau PIPO itu datanya inputnya ada banyak. Misalkan ada 4 ya datanya inputnya 4, kemudian ada perubahan nilai clock, itu datanya akan semuanya langsung dikeluarkan secara paralel. Jadi inputnya paralel, outputnya juga paralel. Itu adalah PIPO atau parallel in, parallel out. Kalau kita coba yang PIPO. Mana PIPO? Ya, ya. Ya, sudah tampil ya di Proteus ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini yang PIPO, parallel in, parallel out. Jadi datanya inputnya banyak atau secara paralel, kemudian outputnya juga secara paralel. Kita coba. Ini data in, ada di D0, D1, D2, D3. Kemudian ada data out dari Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, misalkan kita reset dulu. Misalkan kita akan memasukkan data 1001 misalkan. Nah, dia kan belum berubah ya. Kemudian ada perubahan nilai clock. Ding dong. Nah, dia langsung dikeluarkan semuanya. Dia langsung dikeluarkan semua. Nah, kalau misalkan kita ganti, nah di sini nggak berubah. Kalau belum ada perubahan nilai clock, ini walaupun inputnya saya ganti, dia nggak akan berubah ke dalam nilai output. Nah, itu dia bisa ditahan atau yang dinamakan dengan register atau dia bisa menyimpan. Nah, kalau ada perubahan nilai clock lagi, ding dong. Nah, dia langsung berubah lagi. Tergantung dari data kita yang kita masukkan. Sekarang ini kemudian kita ada perubahan nilai clock lagi. Ding dong. Ding dong. Sorry. Reset dulu. Bentar ya. 1100. Ada perubahan clock. Nah, dia langsung masuk. Kemudian ada data lagi, misalkan 1010. Ada clock lagi. Nah, dia langsung berganti di 1010. Nah, ini adalah rangkaian untuk mode PIPO atau parallel in, parallel out.
setiap ada perubahan nilai clock, datanya akan dipindahkan. Nah, ini misalnya kita ganti, dia nggak akan langsung berubah ke dalam nilai output. Ini yang disebut dengan register, atau dia bisa menyimpan sampai ada perubahan dari clock berikutnya. Nah, ini yang PIPO atau parallel in, parallel out. Nah, kemudian yang selanjutnya ada PISO atau parallel in, serial out. Nah, ini yang agak paling lumayan rumit ini. Karena yang parallel in itu datanya yang inputnya itu banyak, kemudian akan outputnya bergantian atau outputnya satu-satu. Register ini mempunyai jalur masukan sesuai dengan jumlah flip-flop penyusunnya. Kalau misalnya flip-flopnya ada 4, ya berarti data in-nya ada 4. Kalau flip-flopnya ada 8, berarti data inputnya juga ada 8. Dan hanya mempunyai satu jalur keluaran. Jadi nanti untuk outputnya dia akan secara seri atau secara satu-satu atau bergantian. Pada tipe ini data masuk ke dalam register secara serentak. Nah, datanya masuk ke dalam register itu bersamaan, serentak atau simultan. Dengan dikendalikan oleh sinyal kontrol, sedangkan data keluar satu persatu secara seri. Jadi datanya yang masuk itu bersamaan, 4-4-nya data masuk. Nah, ini contohnya adalah 4 buah flip-flop. Nah, datanya masuk 4-4-nya, kemudian nanti dia akan digeser untuk ke dalam data serial out. Satu-satu digeser. Ini yang PISO. Nah, rangkaian dari PISO itu ada tambahan dari rangkaian MUX untuk dia sebagai data input. Nah, ini adalah rangkaiannya, ini ada rangkaian MUX. Kemudian ini ada 4 buah flip-flop. Ditambah dengan rangkaian MUX. Di sini ada write shift. Ada yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam flip-flop. Kalau kita coba. Nah. Mic-nya siapa yang hidup ya? Yang dimatikan. Masih guys, sekarang di mute mas. Masih nggih. Biar nggak mengganggu. Masih nggih, minta tolong di mute mas. Ini malah ngomong belanjaan gitu ya. Itu paling masih G-nya lagi ditinggal HP-nya dipinjem. Nah, itu harus biar nggak mengganggu harusnya. Jadi ingat-ingat ya yang jangan seperti ini biar nggak mengganggu aktivitasnya. Baik, Pak.
Nah, sudah kelihatan ya untuk yang PISO atau parallel in serial out. Jadi kalau yang PISO itu misalkan di sini ada coba di ini dulu itu. Iya, Pak. Pak, host. Minta tolong singgih di mute. Pak, nanti silakan dilanjut, Pak. Itu udah di mute. Ya, tolong lain kali diperhatikan lagi ya biar nggak mengganggu aktivitas perkuliahan itu. Kalau nggak ada kepentingan ya mic-nya jangan dihidupkan. Itu cukup mengganggu sekali kalau seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi yang data PISO atau parallel in serial out itu datanya inputnya secara paralel, kemudian outputnya secara seri. Jadi untuk di situ ada tambahan rangkaian multiplexer. Jadi misalkan kita mau memasukkan data sorry, start dulu. Oke, kita clear dulu, kita reset. Ding dong. Misalkan kita masukkan data 1, 0, 1, 1 misalkan. Nah, untuk memasukkan data ke dalam flip-flop itu kita membutuhkan rangkaian MUX atau multiplexer. Nah, di sini ada read atau save. Jadi kalau datanya yang dari input itu kita load dulu ke dalam flip-flop. Ya, datanya masuk ke dalam flip-flop, kemudian baru bisa digeser. Jadi untuk kita untuk memasukkan data ke dalam flip-flop ini read atau shift-nya ini harus keadaan high. Oke, kita coba. Sekarang ada clock pertama masuk. Ding dong. Nah, di sini sudah berubah. Di sini sudah berubah menjadi high ya. Ini high. Kemudian kalau kita mau menggeser, itu redshift-nya harus keadaan low. Baru kita ada clock lagi. Nah, datanya akan
berpindah. Jadi datanya sudah di-load ke dalam flip-flop, kemudian baru kemudian multiplexnya kita stop, baru kita bisa menggeser. Jadi datanya yang di D3 dia sudah keluar lewat serial data out. Kemudian kalau ada data clock lagi, satu lagi, nah D2 yang akan dikeluarkan. Nah, D2-nya kan 1 ya. Ini data D3 sudah keluar, kemudian data D2 kita coba. Ding dong. Nah, dia keluar menjadi 1 lagi. Ini 1. Kemudian ada clock lagi. Ding. Oh, dia nggak berubah. Bentar. Coba kita reset lagi. Kita reset. Kemudian ada ini keadaan hack. Kemudian ada clock. Jadi dia datanya masuk ke dalam flip-flop. Kemudian ada clock. Nah, dia datanya akan ke luar. Nah, kalau kita lihat ke dalam rangkaian flip-flop, nah ini di sini sudah hack atau 1, kemudian ini 0, kemudian ini 1, ini 1. Coba kita misalnya ini apa harus hack dulu ya? Baru datanya bisa keluar. Oh ya, ini harus dibikin hack dulu, baru datanya bisa dikeluarkan. Ini yang data dari D2, kemudian ada clock lagi. Nah, dia mengeluarkan data dari D1. Kemudian ada clock lagi. Ding dong. Nah, dia akan mengeluarkan data dari D0. Nah, jadi setelah datanya di-load ke dalam flip-flop, kemudian datanya baru bisa digeser secara bergantian atau secara seri. Itu adalah rangkaian PISO. Atau parallel in, serial out. Dia membutuhkan cukup kompleks ya, ini harus ada tambahan multiplexer di sini. Kemudian kita lanjutkan shift register counter. Jadi merupakan rangkaian shift register yang berperilaku seperti counter. Akan tetapi hasil hitung dengan output paralel akan berputar terus-menerus karena data keluaran merupakan umpan balik ke data input. Jadi kalau ini shift register juga dia bisa berperilaku seperti counter atau dia akan menghitung secara terus-menerus. Dia akan berputar karena data output itu akan diumpan balik. Ini data output terakhir, dia akan diumpan balik ke dalam menjadi data input. Ya, terus menerus seperti rangkaian LED ya. LED hidup mati, dia kayak berjalan gitu. Terus menerus. Nah, jenis dari shift register counter itu ada 2 jenis. Yang pertama ada ring counter atau seperti ring berputar seperti cincin. Kemudian ada Johnson counter. Nah, kalau ring counter itu dia menghitung outputnya, misalkan ada 4 buah flip-flop, dia akan bergeser. Data 1 digeser ke 2, kemudian digeser ke 3, kemudian digeser ke 4, kemudian diumpan balik lagi. Jadi dari data terakhir, dari data flip-flop keempat, dia akan diumpan balik ke dalam flip-flop pertama lagi. Dia akan berputar lagi. Jadi kalau diulang itu berarti dari 0001, kemudian 0010, 0100, 1000,
Kemudian kembali lagi 0001, 0010 dan seterusnya. Dia berputar terus. Jadi dia secara masukan atau secara data input itu nggak pernah inputnya itu nggak pernah 0 semua, 0000 itu nggak pernah karena apa itu clear-nya di sini atau resetnya ini yang pertama itu dia bukan clear atau bukan reset tapi dia masuk ke dalam set. Kalau misalkan dia clear kan 0 ya. Semua flip-flop akan direset ke dalam nilai 0. Tapi kalau dia set berarti dia akan membentuk nilai 1. Dia 1 kemudian clock dia geser, 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 geser dan seterusnya. Itu adalah ring counter. Kalau kita coba udah tampil ya? Proteus. Belum, Pak. Masih di materi, Pak. Nah, ini Nah. kalau ring counter ini kan reset ya. Nah, resetnya ini kalau yang di flip-flop pertama itu dia masuknya ke dalam set, bukan ke dalam reset. Makanya kalau reset kan dia 00 semua ya. Jadi kalau dia set berarti dia nanti akan high atau 1. Kita coba aja. Agak cepat aja. Nah, misalnya kita reset. Ding dong. Udah ini ya. Nggak mau. Nah, dia akan 1. Kalau reset dia inputnya di 0-nya 1. Kemudian kalau ada clock, dia akan bergeser. Ada clock dia bergeser terus. Dia bergeser terus. Nah, dia nggak akan berhenti, nggak akan mendapat nilai 00 lagi. Seperti LED ya, dia berpindah-pindah terus setiap ada perubahan nilai clock. Nah, ini yang disebut dengan ring counter. Walaupun di reset dia nggak akan ada nilai 0 karena di flip-flop pertama inputnya adalah set, bukan reset. Tadi ring counter. Kemudian ada yang kedua adalah Johnson counter. Nah, Johnson counter itu keluaran 1 akan bergeser 8 kali berulang-ulang mulai dari 00, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, kemudian kembali lagi ke 00. Nah, ini terjadi karena sebagai umpan balik atau sebagai input, output terakhir, ini output terakhir kan Q3 ya, Q3. Nah, not key-nya, kalau not key-nya ini dia menjadi umpan balik ke dalam data input di flip-flop pertama. Nah, misalkan di output di flip-flop ketiga ini 0, berarti yang not key-nya itu adalah 1 atau kebalikan dari key. Kalau key-nya 1 berarti ini output-nya menjadi 0. Dia akan menjadi umpan balik ke dalam flip pertama. Oke, kita coba yang Johnson counter. Ini semuanya mirip seperti rangkaian LED berjalan ya. Coba. Nah, ini rangkaian dari Johnson counter.
Jadi ini misalkan di sini ada 4 buah rangkaian flip-flop. Nah, di output terakhir atau di flip-flop terakhir, key-nya kan menjadi output Q3 ya. Ini. Nah, kemudian output dari not key-nya atau kebalikannya itu akan diumpan balik ke dalam data input di flip-flop pertama. Oke, kita coba. Kita reset dulu. Dan ada clock. Ding dong. Nah, karena ada perubahan nilai clock pertama, ini kan Q3 0 ya. Q3 0, tapi not key-nya itu kan 1. Nah, not key-nya ini dia menjadi umpan balik ke flip-flop pertama, makanya dia muncul 1. Kemudian ada clock lagi, ding dong. Nah, yang kedua ini masih 0. Nah, not key-nya ini 1, diumpan balik ke dalam flip-flop pertama. Ada clock lagi. Nah, dia masih 0. Kemudian di sini 1. Lagi. Nah, sampai 1. Nah, pada saat di sini nilainya 1, output dari Q3, nah, output dari not key berarti dia low atau 0. Kita coba. Ding dong. Nah, dia kan 0. Begitu seterusnya. Nah, dia akan gitu terus. Nah, ini seperti rangkaian kalau kita membuat ini ya, rangkaian LED berjalan atau rangkaian apa ya, yang biasa tampil-tampil ya. Nah, itu adalah Johnson counter. Nah, bisa dilihat kalau bisa dilihat apa, kalau sudah jadi produk yang jadi itu banyak di rangkaiannya yang sudah jadinya seperti apa itu. Nah, itu bisa dibentuk dari baik itu Johnson counter atau ring counter atau tadi yang sudah kita pelajari ada SIPO, SISO dan lain-lain. Kalau sudah dalam bentuk produk. Mungkin banyak di YouTube ya. Iya, ini sudah over ya. Ini ada kuliah lagi nggak? Ada Pak, jam 7. Masih ada waktu. Ya, mungkin ada pertanyaan? Aman Pak. Aman ya. Oke, cukup jelas, nanti bisa dipelajari lagi. Atau mungkin kalau misalkan mau lihat produk-produk yang sudah jadi, bisa dilihat di YouTube atau di Google banyak. Baik itu Johnson counter atau ring counter, itu difungsikan menjadi apa, nah itu selanjutnya bisa dipelajari. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya presensi lagi ya sebentar, belum saya akhiri. Abdallah Hutsaifi, Hadir, Pak. Rifki Alfi Fauzan, Muhammad Misbahuddin, Reza Nur Arifin, Leonis Firdaus, Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Ini siapa ini? Leonis, Pak. Oh, Leonis. Ahmad Fauzi enggak? Topan Firdaus, Fadli Hadir, Pak. Marcelo, Fadli Marcelo, izin ya. Izin Atta tadi Esa, Pak. Atta Esa, oh enggak ada. Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Singgih Prastio, Hadir Pak. Maaf tadi terlambat. Fajar Kurniadi, Ridwan Hadir Prastia, Pak. Hadir, Pak. Rifki, Eka Prastia, Samsul Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ya, saya kira cukup
pertemuan kita di sore hari ini kita lanjutkan besok sore. Sampai Siap, Pak. ketemu besok lagi. Jaga kondisi. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ayo, yuk.